Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ini kita masuk pada bab tolong menolong nak ya, untuk kelas 9. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu poinnya. Yang pertama, kita belajar dari kisah-kisah orang terdahulu tentang bagaimana tolong menolongnya mereka, Masya Allah, yang semoga kita bisa meneladaninya. Baik, yang pertama ini ada kisah orang tua dan anak-anaknya. Jadi seorang orang tua memanggil anak-anaknya, kemudian memberikan satu ikat kayu bakar dan menyuruh mereka satu persatu untuk mematahkan kayu bakar tersebut, dan ternyata tidak bisa. Lalu dilepaslah satu di antara kayu bakar itu dan kemudian dipatahkan oleh orang tua tersebut. Ini menunjukkan tentang bagaimana kuatnya tolong menolong dan persatuan ya. Lalu kemudian ada kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127, yaitu tentang beliau berdua ini alaihi wassalam, mereka meninggikan Ka'bah secara bersama-sama. Dan yang ketiga, Nabi Musa alaihi wassalam dan saudaranya Harun dalam surah Toha ayat 29-32, tentang Nabi Musa alaihi wassalam yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan dakwahnya dengan kehadiran saudaranya Harun. Ini sekelas nabi dan rasul saja yang manusia paling mulia diberikan mukjizat oleh Allah masih membutuhkan pertolongan orang lain, masih membutuhkan pertolongan manusia lainnya. Begitupun dengan kita juga demikian, masih sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Maka jangan pernah sungkan-sungkan untuk meminta pertolongan kepada orang lain, layaknya Nabi Musa alaihi wassalam pun demikian. Lalu kisah lainnya yaitu yang keempat, tentang kisahnya Zulkarnain dan suatu kaum dalam surah Al-Kahfi ayat 95. Kaum ini diganggu oleh kaum yang Ya'juj dan Ma'juj. Ini masyhur sekali. Mereka meminta bantuan kepada Zulkarnain untuk menolong mereka dari gangguan kaum tersebut. Lalu Zulkarnain meminta mereka untuk saling tolong menolong untuk membangun suatu dinding yang terbuat dari besi, dan mereka pun melakukannya. Dan yang berikutnya, yang keempat, yaitu tolong menolongnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ketika membangun masjid di Madinah. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah yaitu membangun masjid bersama para sahabatnya. Lalu yang terakhir adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ketika perang Ahzab. Mereka dikepung oleh kaum Quraisy dan sekongkolannya, tidak diberikan makan dan minum. Akhirnya salah satu sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, Salman Al-Farizi, memberikan saran untuk membuat parit yang besar, dan dalam keadaan lapar dan haus mereka saling tolong menolong membuat parit yang besar untuk melawan musuh tersebut dan memenangkan perang Ahzab tersebut. Masya Allah, begitu besar kekuatan tolong menolong. Maka tolong menolong ini apa? Nah, tolong menolong itu saling membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam mengerjakan kebaikan. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 2. Ingat, garis bawahi bahwa ini dalam kebaikan ya, bukan kemaksiatan. Lalu berikutnya, syariatnya tolong menolong itu ini yang pertama, jika kamu punya kendaraan, melihat orang lain berjalan, maka bantulah angkut mereka. Lalu jika kamu punya makanan yang lebih, maka bagikanlah untuk saudaramu. Lalu yang kedua, jangan membebani pelayanmu di luar daripada kemampuan mereka atau sampai pada menyulitkan mereka jika kalian punya pelayan. Lalu yang ketiga yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita sebagai muslim, jangan pernah luput dari doa. Jangan risaukan tentang terkabulnya doa, tapi risaukan hati kita yang mulai enggan untuk berdoa. Lalu yang terakhir yaitu semua makhluk itu saling tolong menolong. Hewan pun demikian, layaknya semut dan lebah. Nah, keutamaan tolong menolong ini yaitu yang pertama, bertambahnya kekuatan itu jelas. Nah, dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa dalam hal mencintai muslim itu layaknya jasad. Yang satu bagian sakit, semuanya ikut sakit. Dan dalam hal kekuatan,
kita muslim itu layaknya satu bangunan, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya, kayak gitu nak ya. Dan yang kedua, keutamaan tolong menolong ini yaitu dimudahkan urusannya oleh Allah. Dikatakan bahwa ketika kamu membantu menolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita, tidak di dunia maka Allah akan berikannya di akhirat. Masya Allah, lebih baik malah jika di akhirat, di mana amalan kita semuanya dihisab. Lalu yang terakhir yaitu terhitung sebagai sedekah. Artinya ketika kita menolong orang lain, tak saling tolong menolong, maka hitungannya sedekah, maka pahalanya ya seperti pahalanya sedekah. Enak sekali ya. Jadi sesederhana begini sayang, ada temanmu yang lagi hilaf kan biasanya begitu, jangan tambah digibah, jangan tambah dijauhi, rangkul tangannya, terus berikan nasihat. Jikapun tidak mampu atau sungkan memberikan nasihat, maka berdoalah semoga dia lekas diberikan hidayah oleh Allah dan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut nak ya. Begitulah saling tolong menolong. Nah, untuk materi tolong menolong kali ini demikian nak ya. Maka Ibu ucapkan jazakumullahu khairan telah menyimak dengan baik. Semoga Allah mampukan kita untuk menjadi orang yang saling tolong menolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.